Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembacaan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke sahabat yang kelima, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Baik, sebelum dilanjutkan saya mengingatkan kembali untuk follow. Jika yang memang belum follow ya, dihilangkan tanda plusnya. Ini yang di sebelah kanan ya, yang sebelah kanan sini ya. Saya ingatnya lagi live nih, tapi di sini yang sebelah kanan tolong di follow, kemudian merah hatinya diklik ya. Kemudian silahkan di komen terkait video ini, terkait intonasi saya, terkait cara saya membacakannya supaya menjadi lebih baik. Kemudian silahkan difavoritkan atau disimpan daripada video ini, siapa tahu kedepannya ingin lagi mendengarkan mengulang-mengulang lagi supaya meresap ke dalam diri kita, bisa dipahami gitu kan ya. Kemudian silahkan share, jika nge-share berarti Anda semua juga ikut berpartisipasi dalam menyebar kebaikan. Semoga menjalankan pahala. Siapa tahu dengan di-sharekan ke orang-orang lain, orang-orang terdekat, sahabat, kerabat, kenalan gitu kan ya. Menjadi ladang pahala juga buat kita semua. Baik, kita lanjutkan karena kemarin belum semuanya kita bacakan kisah Abdullah bin Umar. Coba kita ulang lagi sedikit ke belakangnya ya. Bismillah. Abdullah bin Umar juga menghindar dari jabatan sebagai hakim. Padahal saat itu jabatan sebagai hakim adalah jabatan tertinggi, jabatan yang memberikan kekayaan dan derajat sosial. Akan tetapi, Ibnu Umar sama sekali tidak membutuhkan kekayaan dan status sosial. Suatu hari, Abdullah bin Umar, dipanggil oleh Khalifah Utsman radhiyallahu an dan diminta untuk menduduki jabatan hakim agung. Ibnu Umar radhiyallahu an menolak. Khalifah terus memintanya, namun ia tetap menolak. Khalifah berkata, "Apa engkau melanggar perintahku?" "Sama sekali tidak," jawaban Abdullah bin Umar. "Hanya saja yang ku tahu, hakim itu ada 3 macam. Hakim yang memutuskan perkara tidak didasari ilmu, maka dia akan masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara semaunya saja, maka dia akan masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara dengan berijtihad dan hasil ijtihadnya tepat, maka ia tidak mendapat apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Demi Allah, sungguh aku memohon kepadamu agar aku dijauhkan dari jabatan ini." Khalifah menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa Ibnu Umar tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Karena Ibnu Umar punya tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Jika orang-orang soleh tahu penolakan Umar terhadap jabatan hakim, maka Khalifah tidak akan mendapatkan orang soleh yang mau menjadi hakim. Mungkin ada yang mengira bahwa sikap Ibnu Umar ini tidak tepat. Akan tetapi Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan hakim manakala tidak ada lagi yang layak menjadi hakim. Kenyataannya selain Ibnu Umar ada banyak generasi sahabat yang solih. Di antara mereka ada yang terjun di bidang peradilan dan fatwa. Penolakan Ibnu Umar tidak menjadikan tugas peradilan terbengkalai atau dipegang orang-orang yang tidak layak memegang jabatan itu. Ibnu Umar lebih memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia dan memilih menyibukkan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu kaum muslimin semakin maju, kekayaan dan jabatan terbuka luas. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang tergoda oleh harta dan jabatan. Ini yang menjadikan beberapa generasi sahabat, termasuk Ibnu Umar, memilih menolak godaan dunia itu dan menjadi teladan dalam kezuhudan. Bisa dibilang Ibnu Umar adalah teman malam dan pendamping waktu sahur. Ia habiskan waktu malam untuk sholat
Dan di penghujung malam, ia terdengar menangis tersedu-sedu, memohon ampun dan beristighfar. Saat remaja, ia pernah bermimpi. Lalu mimpi itu ditafsiri oleh Rasulullah yang membuat Ibnu Umar menggebu-gebu melakukan qiyamul lail. Apa mimpinya itu? Marilah kita dengarkan bagaimana ia bercerita. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja di surga yang kuingini, maka beludru itu menerbangkanku ke sana. Aku juga melihat dua orang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka. Lalu seorang malaikat mencegatnya dan berkata, "Jangan ganggu dia." Maka aku dilepaskan. Saudara perempuanku yang bernama Hafsah menceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah. Beliau berkomentar, Abdullah sangat beruntung jika ia mau memperbanyak sholat malam. Sejak saat itu hingga ia wafat bertemu Tuhannya, ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail di rumah maupun ketika bepergian. Sejak saat itu waktunya ia habiskan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ia seperti ayahnya. Setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, matanya berderai air mata. Ubaid bin Umair pernah berkata, aku pernah membacakan ayat berikut kepada Ibnu Umar. Maka bagaimanakah orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. An-Nisa 41-42. Ibnu Umar pun menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Suatu hari ia duduk di antara kawan-kawannya lalu membaca, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin 1-6. Ia mengulang-ulang ayat ke-6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dan air matanya terus mengalir sampai ia jatuh pingsan. Masya Allah. Kedermawanan, kejuhudan, dan ketakwaannya bergerak bersama-sama dengan irama sempurna membentuk satu kepribadian mengagumkan dalam diri manusia besar ini. Ia telah banyak memberi karena ia seorang yang sangat dermawan. Yang ia berikan hanyalah yang halal dan baik. Karena ia seorang yang bertakwa dan solih. Ia tetap memberi dan tidak takut menjadi miskin. Karena ia seorang yang juhud dan tidak peduli pada dunia. Ibnu Umar termasuk orang yang penghasilannya cukup besar. Ia seorang pedagang yang jujur dan sukses. Tunjangan hidup dari kas negara juga cukup besar. Akan tetapi semua itu tidak ia simpan untuk memperkaya diri. Ia bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Ayub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah bercerita tentang tunjangan yang diterima oleh Ibnu Umar. Suatu hari aku melihat Ibnu Umar mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Esok harinya aku melihatnya di pasar membeli makanan unta dengan berutang. Lalu aku pergi menemui keluarganya menanyakan perihalnya yang berutang di pasar, padahal
Kemarin baru mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Mereka menjawab, betul. Namun malam hari tadi semuanya sudah dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka Ibnu Wa'il pergi dengan menepukkan satu tangannya ke tangan lainnya. Lalu ia pergi ke pasar dan mencari tempat yang agak tinggi. Dari sana ia berteriak, "Hai para pedagang, apa yang kalian lakukan dengan dunia? Lihatlah Ibnu Umar. Ia mendapat tunjangan ribuan dirham, lalu semuanya ia bagikan. Keesokan harinya ia membeli makanan untanya dengan berutang." Memang seseorang yang gurunya adalah Muhammad SAW dan ayahnya adalah Umar, pastilah seseorang yang sangat luar biasa. Kedermawanan, kejuhudan, dan ketakwaan Ibnu Umar adalah 3 sifat yang membuktikan bahwa dia adalah pengikut Muhammad sejati dan seorang anak yang berbakti. Lihatlah bagaimana ia berusaha mengikuti semua perilaku Rasulullah secara sempurna. Ia pernah menghentikan untanya di tempat ia pernah melihat unta Rasulullah berhenti di tempat itu. Ia berharap kaki untanya menginjak bekas telapak kaki unta beliau. Begitu juga dengan baktinya kepada sang ayah. Ketaatan dan penghormatan Ibnu Umar kepada ayahnya menjadi Umar radhiyallahu an disegani lawan, dikagumi kerabat dan anak-anaknya. Jadi tidak masuk akal jika orang yang begitu setia kepada Rasulullah dan begitu taat kepada ayahnya lalu menjadi budak harta. Harta kekayaan memang datang kepadanya berlimpah ruah, tetapi hanya sekadar lewat. Kedermawanannya bukan untuk menyombongkan diri atau mendapat pujian orang lain. Pemberiannya hanya ditujukan kepada orang-orang miskin. Ia jarang makan sendiri, ia selalu mengajak anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tidak jarang ia menegur anak-anaknya yang menyediakan jamuan untuk orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Ia berkata, "Kalian undang orang-orang yang kekenyangan dan kalian tinggalkan orang-orang yang kelaparan." Orang-orang miskin sangat kenal dengan Ibnu Umar. Mereka telah merasakan kasih sayang dan kebaikannya. Mereka seringkali menunggu di jalan yang akan dilalui Ibnu Umar. Mereka berharap diajak ke rumahnya. Pendeknya mereka berkerumun di sekitar Ibnu Umar seperti kawanan lebah yang mengerumuni bunga untuk mengambil sari madunya. Bagi Ibnu Umar, harta adalah pelayan, bukan majikan. Harta hanya alat untuk mencukupi keperluan hidup, bukan untuk bermewah-mewahan. Harta yang diperolehnya bukan miliknya semata, tetapi juga hak orang-orang miskin. Baik, untuk pembacaan daripada sahabat Ibnu Abdullah bin Umar atau lebih dikenal Ibnu Umar, cukupkan sekian untuk saat ini ya. Kita lanjutkan nanti. Dan saya ingatkan kembali bagi yang belum follow silakan untuk di follow, kemudian ditekan tanda love-nya di sini ya, kemudian silahkan di komen, kemudian silahkan disimpan, difavoritkan, dan silahkan share. Share lebih mudah, silahkan share ke siapapun ya, supaya mendapatkan aliran pahalanya ketika yang menerima pengiriman dari Anda itu ikut mendengarkan juga dan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Baik, untuk saat ini cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.